Selamat pagi teman-teman semua. Kemarin kita sudah membahas tentang lapisan atmosfer. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari apa yang dipelajari di atmosfer, yaitu cuaca. Ya, yaitu cuaca. Nah, sebelum Anda masuk ke materi, pasti Anda pernah merasakan atau melihat, mengamati di sekitar Anda. Ya, kenapa kok panas, kenapa dingin, kemudian kenapa hujan dan sebagainya. Nah, ini karena bagian dari cuaca. Ya. Jadi cuaca itu mempunyai unsur. Unsurnya ada 6 di sini, ada suhu, tekanan udara, angin, kelembapan, awan, serta curah hujan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi ada unsur-unsur cuaca, diingat-ingat. Ada suhu, tekanan, angin, kelembapan, awan, dan seterusnya. Kita lihat berikutnya. Nah, suhu. Suhu di permukaan bumi, ya, derajat panas dinginnya suatu tempat. Ini banyak dipengaruhi oleh apa? Suhu itu matahari, ya. Suhu di permukaan bumi banyak dipengaruhi oleh matahari ini. Jadi yang mempengaruhi kenapa kok suhu di berbagai tempat itu berbeda-beda, Pak. Yang pertama ini sudut datang sinar matahari. Ya, daerah tropis dengan daerah kutub itu suhunya lebih tinggi daerah tropis karena sudut datangnya itu lebih maksimal. Sudut datangnya dia maksimal. Ya, berbeda dengan daerah di kutub. Kemudian lamanya penyinaran matahari. Ya, lamanya penyinaran matahari. Jadi semakin intensitasnya, semakin sering tempat tersebut tersinari oleh matahari, seperti daerah kita Indonesia, ya, negara tropis, ya, kita 12 jam kena matahari, kemudian 12 jam malam. Itu juga mempengaruhi suhunya. Otomatis semakin sering terkena sinar matahari, semakin tinggi suhunya. Kemudian ketinggian tempat, ya. Kemudian kejernihan tempat, maksudnya ini atmosfernya. Jadi jika awan kondisi mendung atau kondisi di langit itu tertutup awan, otomatis biasanya kan kita merasakan rak panas, ya. Berbeda apabila ketika langit tidak ada awan sama sekali, kemudian pukul 12 siang apalagi, itu pasti rasanya akan terik sekali. Coba Anda bayangkan. Oke, ya. Kemudian jarak dari laut, ya. Jarak dari laut, semakin mendekati laut suhunya semakin panas, ya. Ada rumusnya, setiap naik ketinggian 100 meter, ya, suhu itu berkurang 0,6 derajat Celcius. Makanya di daerah yang tinggi itu cenderung suhunya akan dingin karena semakin mengalami penurunan, ya. Berbeda ketika mendekati ke laut, itu suhunya akan semakin tinggi. Oke, ini untuk suhu. Kemudian kita next, ya, ada tekanan udara. Nah, tekanan udara itu maksudnya apa, Pak? Jadi kerapatan, ya. Tekanan udara itu maksudnya kerapatan. Jadi udara itu punya massa, ya, Mas Mbak, ya, punya massa. Jadi semakin rapat massanya, semakin tinggi tekanannya. Nah, ini akan pengaruh kemana, Pak? Nanti akan pengaruh ke angin. Kita lanjut. Nanti akan pengaruh ke angin. Selanjutnya angin, ya. Angin di sini kenapa kok ada angin, Pak? Kenapa kok angin bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? Nah, tadi jadi ada perbedaan tekanan udara. Jadi angin itu terjadi akibat perbedaan tekanan udara, ya. Tekanan udara. Jadi tekanan udara itu ada tekanan udara maksimum dan tekanan udara minimum. Nah, angin itu bergerak dari maksimum, ya, tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini angin, arah angin, kemudian kecepatan angin dan jenis angin. Nah, ini kita akan pelajari angin-angin ini.
Ya, ada berbagai macam angin di permukaan bumi. Ya, kita next. Yang pertama angin kutub. Ingat, angin itu bertiup dari namanya. Ya, jadi kalau angin kutub berarti dia bertiup dari kutub ke daerah tropis. Ini kita lihat ada daerah kutub utara ataupun kutub selatan ya. Dia bergeraknya ke daerah ekuator. Di sini. Ya, ini disebut angin kutub. Ya, berarti tekanan udara di kutub itu lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada di ekuator. Ya, makanya terjadi pergerakan. Ya, ini tekanan udara maksimum, ini tekanan udara minimum. Jadi dari kutub ke ekuator, tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Ini angin kutub. Kemudian kita lanjut, ada angin pasat. Ya, angin pasat ini bertiup dari daerah subtropis, diingat-ingat. Subtropis ke daerah tropis atau daerah ekuator. Ingat, angin bertiup dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Jadi di subtropik ini tekanannya maksimum, kemudian ke arah ekuator tekanannya minimum. Nah, akhirnya terjadi angin pasat. Ya. Kemudian lanjut, kemudian ada angin siklon dan antisiklon. Anda perhatikan plus minusnya. Plus minus itu maksudnya tekanan udara ya. Angin ini bisa terjadi di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Anda lihat simbol plus minusnya. Kalau angin siklon dilihat tekanan udara yang minimum ya dikelilingi oleh tekanan udara yang maksimum. Anda lihat plusnya banyak ya. Kemudian arah angin itu dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Dilihat arah anginnya ke sini ya. Berbeda dengan angin antisiklon ya. Angin antisiklon Anda lihat yang tengah itu tekanan maksimum ya, kemudian dikelilingi oleh tekanan minimum. Arah anginnya kemana? Arah anginnya dari maksimum tetap ke minimum ya. Tahu bedanya ya, kalau angin siklon itu tempat dengan tekanan udara minimum dikelilingi oleh tekanan udara maksimum, kemudian arah anginnya dari tekanan maksimum itu ke arah minimum ya. Ini yang siklon. Kemudian kalau antisiklon kebalikannya, tekanan maksimum dikelilingi oleh tekanan minimum, jadi arah anginnya ke tekanan minimum seperti itu. Kemudian lanjut ada angin fon ya. Angin fon ini disebut juga angin kering ya. Angin fon ini terjadi biasanya diiringi oleh hujan orografis atau hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Ketika massa udara naik, di sini terjadi hujan ya. Nah, ketika hujan itu sudah selesai kering, kemudian ada angin yang menuruni dari bagian gunung ke lembah. Nah, angin inilah yang disebut angin fon. Sifatnya kering, tidak membawa uap air, makanya biasanya merusak. Ya, nanti kalian cari contoh-contoh angin fon, ada banyak, angin bohorok, ya, angin kumbang, ya, dan sebagainya. Silakan Anda cari macam-macamnya. Ya, kemudian Anda boleh tulisan di kolom komentar angin fon. Kemudian ya, ini yang sering kita alami ya, Indonesia mengalami 2 musim. Nah, ini disebabkan oleh apa? Salah satunya oleh angin musim barat atau monsun barat dan angin musim timur atau monsun timur. Anda lihat arah anginnya ya. Kalau arah anginnya dari benua Asia itu di sini ya. Ini benua Asia itu di sini. Kemudian ada Samudra Pasifik di sini. Arah anginnya ke sini, ini menyebabkan Indonesia musim hujan atau disebut angin muson barat. Ya. Kemudian yang kedua, itu ada angin muson timur. Arah anginnya dari sini, dari benua Australia. Ya, ini sebenarnya ini daratan ini. Nah, karena dia melewati daratan, berbeda dengan angin muson barat. Kalau angin muson barat itu melewati lautan Pasifik.
makanya dia menghasilkan musim hujan. Kalau angin muson timur, karena dia melewati daratan Australia, dia akan menyebabkan musim kering di Indonesia, karena angin yang dibawa itu sifatnya kering ya. Ini makanya mengapa di Indonesia ada musim barat dan musim timur. Sudah paham ya sekarang ya. Bulannya Desember itu dari Oktober sampai April sebenarnya untuk angin muson barat, kemudian April sampai Oktober untuk angin muson timur ya. Kemudian ada angin darat, angin laut. Ini mungkin yang kalau bapaknya nelayan ya, kalau orang tua kalian ada yang bekerja di nelayan, ini pasti akan memanfaatkan angin ini. Kita bahas yang pertama, angin darat. Ingat, angin bertiup dari namanya. Kalau angin darat berarti bertiup dari darat ke laut ya. Ini biasanya terjadi pada malam hari ya. Angin darat ke laut, jadi arahnya dari darat ke laut. Nah, ini yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Jadi kapal-kapal yang tidak menggunakan mesin, nenek moyang kita dulu itu banyak memanfaatkan angin ini untuk ke laut ya. Kebalikannya angin laut, angin bertiup dari laut ke darat ya. Ini biasanya ketika nelayan pulang memanfaatkan angin ini ya. Dan kemudian selanjutnya ada angin lembah, ada angin gunung ya. Angin bertiup dari namanya, angin lembah berarti dari lembah ke gunung. Kebalikannya angin gunung dari gunung ke lembah. Kalau angin lembah ya, dia terjadi pada siang hari ya, pada siang hari. Diingat-ingat, dari tekanan maksimum di lembah ke tekanan minimumnya di gunung. Jadi dari lembah ke gunung. Kebalikannya angin gunung terjadi pada malam hari ya. Karena tekanan udara maksimum di gunung, akhirnya angin bertiup dari gunung ke lembah, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya ya, kelembapan. Kelembapan itu kadar air yang ada di udara. Jadi ada yang lembab, kalau kita merasa lembab kering. Nah, kalau lembab kan biasanya ada airnya, ada kadar airnya. Ini kita bahas selanjutnya di video selanjutnya. Nah, kemudian ada awan. Ini yang Anda lihat di sekitar Anda ya. Anda pasti pernah melihat bentuk-bentuk awan yang bermacam-macam ya. Nanti kita bahas. Nah, awan itu kumpulan uap air dan kristal es di lapisan atmosfer. Nah, ini kita lihat jenis-jenis awan ya, ada macam-macamnya. Nah, sebenarnya ada bentuk dan ada tinggi ya. Di sini ada cirrus, cumulus dan stratus. Kalau cirrus itu tinggi ya, kalau cirrus itu awan tinggi, cirrus ya. Kemudian cumulus itu yang bentuknya bergulung-gulung ya, bergulung-gulung vertikal, bergulung-gulung. Kemudian stratus bentuknya lembaran. Kalau cirrus itu tipis. Ini kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini kalau kalian lihat gambarnya ya, jadi awan itu macam-macam. Untuk memudahkannya, nah, kalau cirrus itu ini, cirrus, diingat-ingat ci. Kalau yang depannya cirrus itu kategori awan yang tinggi. Ini sering keluar di soal ya. Kalau cirrus itu tinggi, entah nanti cirrus apa, ada jenisnya macam-macam. Ada cirrus stratus, ada cirrus cumulus dan sebagainya. Pokoknya kalau dia cirrus berarti tinggi ya. Kemudian awan yang kedua yaitu alto. Di sini alto ya, alto itu awan menengah ya, dia tengah-tengah, alto. Kemudian yang selanjutnya itu ada awan strato ya, ada awan strato atau awan rendah. Nah, ini yang sering kita lihat, awan strato itu yang sering bergerak, kelihatannya awannya bergerak itu, kemudian gerombolannya banyak ya, dekat dengan permukaan bumi, yaitu awan strato. Jadi ada 3 berdasarkan tingginya. Diingat-ingat, paling tinggi itu cirrus ya, ci. Kemudian yang menengah itu alto depannya alto. Kemudian yang paling bawah itu stratus. Nah, kemudian di gambar ini kita juga bisa melihat awan yang bentuknya kruwel-kruwel ya.
kerwel-kerwel kayak brokoli. Ya, ini namanya awan cumulonimbus, awan cumulus ya. Diingat-ingat, awan cumulus ini yang biasanya bisa menyebabkan badai, petir, dan sebagainya. Biasanya pertanda cuaca buruk ya, pertanda cuaca buruk. Nah, ini awan tinggi itu ketinggiannya ya antara 7 sampai 18 km. Ini macam-macam. Kita lihat contoh-contoh gambarnya saja biar Anda lebih paham. Ya, ini tadi ya, tinggi Cirrus. Nah, Cirrus ini bentuknya dilihat gambarnya. Tipis, halus ya. Tipis, halus. Kalau Anda lihat di langit itu biasanya dia pertanda cuaca cerah. Ya, Cirrus. Awan tipis. Kemudian nah, ini masih Cirrus ya. Anda lihat, perhatikan awannya ya, bentuk awannya itu Anda perhatikan, Cirrus itu. Nah, ini masih Cirrus ya. Tipis, tipis, tinggi. Kemudian ada awan menengah atau disebut alto tadi. Nah, ini alto ini. Ini bedanya dengan Cirrus ya, bedanya dengan Cirrus ini lebih tebal. Ya, ini lebih tebal gumpalannya ya, tidak tipis seperti tadi. Nah, ini alto sini ya, perhatikan gambarnya. Kemudian yang terakhir awan rendah atau awan stratus. Nah, ini yang sering kita lihat toh. Kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda keluar rumah ya, Anda perhatikan awan yang ada di atas Anda itu kebanyakan awan stratus ya. Kalau ini yang bergumpal-gumpal ini, nah ini bergumpal-gumpal ya, ini bergumpal-gumpal, bergumpal-gumpal ya, jadi itu awan stratus. Nah, ada awan yang tadi cumulus nimbus ya, bentuknya vertikal tadi, ini ada vertikal ya. Nah, untuk lebih memahami materi ini silakan Anda langsung praktek. Silakan Anda keluar rumah, Anda perhatikan awan yang ada di sekitar Anda ya, awannya itu Anda lihat itu apakah cirrus atau awan tinggi, apakah altos atau awan menengah, atau awan stratus atau awan rendah. Anda perhatikan ketinggian dan bentuknya. Atau bahkan awan cumulus. Berarti kalau ada awan cumulus Anda harus hati-hati. Jadi tandanya sebentar lagi akan ada cuaca buruk. Biasanya hujan, petir, badai, dan sebagainya. Yang terakhir, unsur cuaca yang terakhir adalah curah hujan. Jadi jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi. Ya, curah hujan di berbagai tempat berbeda-beda. Indonesia, kemudian Jepang, Jerman, Prancis pun punya curah hujan yang berbeda-beda. Negara kita negara tropis, curah hujannya tinggi karena kita mengalami penguapan yang sangat tinggi. Oke, itu ya. Nah, itu mungkin materi dari saya. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap di rumah, stay at home, dan sehat selalu. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.